Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan cara mengubah diagram IIR menjadi relasi. Transformasi ini terjadi ketika kita mengambil hasil dari analisis top-down persyaratan data dan mulai menyusunnya untuk diimplementasikan dalam basis data. Setelah itu, relasi yang dihasilkan akan diperiksa untuk menentukan apakah relasi tersebut berada dalam bentuk form normal 3 atau lebih tinggi dan melakukan langkah-langkah normalisasi jika diperlukan. Sebagai bagian dari proses desain logis, relasi yang dinormalisasi mungkin telah dibuat dari sejumlah diagram IIR terpisah dan mungkin tampilan pengguna atau user view lainnya. Seperti mungkin terdapat aktivitas pengembangan basis data paralel atau bottom-up untuk area organisasi yang berbeda. Demikian juga yang top-down. Misalnya, selain faktur tagihan yang digunakan di organisasi, mungkin juga terdapat formulir pesanan, laporan saldo akun, penjadwalan produksi, dan tampilan pengguna lainnya yang masing-masing telah dinormalisasi secara terpisah. Arsitektur 3 skema basis data mendorong penggunaan proses pengembangan basis data top-down dan bottom-up secara bersamaan. Pada kenyataannya, sebagian besar organisasi menengah hingga besar memiliki banyak aktivitas pengembangan sistem yang cukup independen yang pada titik tertentu mungkin perlu bersatu untuk membuat basis data bersama atau sharing. Hasilnya adalah bahwa beberapa relasi yang dihasilkan dari berbagai proses ini mungkin menjadi redundan. Artinya, relasi-relasi tersebut mungkin merujuk pada entitas yang sama. Pada kasus seperti ini, relasi-relasi tersebut harus digabungkan untuk menghapus redundansi, yang dinamakan sebagai proses menggabungkan relasi, atau disebut juga integrasi tampilan atau view integration. Pemahaman tentang cara menggabungkan relasi ini penting dikarenakan 3 alasan. 1. Pada proyek besar, pekerjaan dari beberapa subtim terjadi bersamaan pada saat desain logis, sehingga ada kebutuhan untuk menggabungkan relasi. 2. Mengintegrasikan basis data saat ini dengan kebutuhan informasi baru sering menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan view yang berbeda. Dan yang ketiga, kebutuhan data baru mungkin muncul pada saat siklus hidup basis data, sehingga ada kebutuhan untuk menggabungkan relasi baru dengan relasi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Misalkan, terdapat pemodelan tampilan pengguna yang menghasilkan relasi 3NF ini. Relasi employee 1 yang terdiri dari atribut employee ID, name, address, dan phone. Pada saat memodelkan tampilan pengguna kedua, mungkin menghasilkan relasi ini. Relasi employee 2 yang terdiri dari atribut employee ID, name, address, job code, dan number of years. Karena kedua relasi ini memiliki kunci utama yang sama, yaitu employee ID, maka relasi-relasi tersebut mungkin mendeskripsikan entitas yang sama dan dapat digabungkan menjadi satu relasi. Hasil penggabungan dari kedua relasi tersebut adalah relasi berikut ini. Relasi employee yang terdiri dari atribut employee ID, name, address, phone, job code, dan number of years. Perhatikan bahwa atribut yang muncul di kedua relasi, misalnya name, hanya muncul sekali dalam relasi gabungan. Ketika mengintegrasikan relasi, seorang analis basis data harus memahami arti dari data dan harus siap untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan secara singkat
4 masalah yang muncul dalam integrasi tampilan atau view, yaitu sinonim, homonim, ketergantungan transitif, serta hubungan supertype dan subtype.